Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rizky DJ dari Panen Aset. Kali ini gue ingin menjelaskan dunia investasi. Apa sih itu investasi? Di Indonesia sendiri investasi ada beberapa jenis instrumen yang bisa kita investasikan. Investasi adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga, yaitu upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Indonesia sendiri ada beberapa instrumen yang bisa kita investasikan, yaitu reksadana, emas, obligasi, dan saham. Oke, kali ini gue ingin bahas investasi di dunia saham. Sebelumnya, kalau kalian tidak pernah tahu tentang dunia saham, gue akan menjelaskan apa sih itu saham. Saham itu adalah surat atau bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan yang telah terbuka atau TBK atau listing yang bisa kita beli sahamnya. Jadi ketika kalian membeli suatu saham perusahaan, kalian tuh berhak atas kepemilikan perusahaan tersebut. Gimana sih caranya untuk membeli saham yang bakalan nanti kita investasikan jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek sekalipun? Membeli saham itu sekarang udah gampang dan mudah, semuanya serba online. Sekarang kalian tinggal tentukan. Pertama, membuat akun sekuritas, atau bisa dibilang itu kita membuat akun di sekuritas broker yang secara tidak langsung dia sebagai pihak ketiga untuk menyambung kita dengan perusahaan. Kita daftar, kita bikin rekening, dan kita mulai deposit awal. Broker itu berbeda-beda ya. Ada yang deposit awalnya mulai dari 100.000, bahkan ada juga yang mulai dari 3 juta rupiah. Setelah kalian mendeposit, kalian pilih saham yang sesuai dengan profil kalian. Misalkan kalau kalian ingin membeli saham-saham seperti yang terkenal nih, perbankan lah ya. Kalian tahu kan bank-bank besar di Indonesia itu seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BCA. Itu bisa kalian beli sahamnya. Setelah kalian deposit dan memilih saham, kalian tinggal pilih aja. Jika kalian tahu perusahaan-perusahaan yang sudah listing, kalian tinggal beli. Ini pertama yang gua kasih saran untuk kalian memilih sekuritas yang tepat agar semua berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Yang pertama, fee transaksi. Jadi setiap broker atau sekuritas itu fee transaksinya tuh beda-beda. Jadi ketika kalian membeli dan menjual itu ada fee transaksi. Semakin murah semakin bagus. Yang kedua, regulasi. Pastikan broker itu telah terdaftar dan diawasi oleh OJK untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ketiga, deposit. Sesuaikan nih dengan dana kalian. Kalian ingin mendepositkan di awal itu berapa yang kalian punya. Misalkan ketika kalian mau mencoba di awal 100.000, kalian bisa cari broker-broker yang minimal depositnya 100.000 atau tidak ada minimal deposit. Dan yang terakhir, service, atau bisa dibilang ketika kalian ada kendala dalam, misalkan kalian mau withdraw lah atau menarik uang kalian dan mengalami mungkin error aplikasinya, kalian bisa cari service atau customer service-nya yang 24 jam, 7x24 jam, agar kalian bisa menghubungi kapanpun dan dimanapun untuk proses kendala tersebut. Nah, setelah kalian udah mengetahui apa sih itu saham, nah sekarang gue jelasin tuh keuntungan dan kerugian. Keuntungan itu pertama ada capital gain. Capital gain itu misalkan kalian sudah membuka rekening saham, mendepositkan dan membeli harga saham, dan membeli saham tersebut di harga, misalkan kalian membeli di harga Rp1.000 per lembar. 2 bulan atau 3 bulan ke depan saham pun itu naik menjadi harga Rp2.000. Jadi ada selisih harga di situ. Dari kalian membeli 1.000 dijual 2.000, ada keuntungan sebesar 100%. Itu yang keuntungan pertama. Keuntungan kedua itu ada dividen. Dividen itu kalian membeli perusahaan, seperti misalkan kalian membeli Astra nih. Astra kan itu produksi motor dan segalanya gitu kan. Di setiap tahunnya Astra mencetakkan laba itu nantinya akan dibagikan kepada pemilik saham semua nih di setiap setahun sekali. Ada bahkan perusahaan-perusahaan yang membagikan setahun 2 kali. Tinggal kalian pilih aja dan kalian pelajari lebih lanjut. Ada juga kerugian. Capital loss. Capital loss itu kebalikan dari capital gain. Ketika kalian membeli saham di harga 1.000,
sebulan ke depan saham itu turun ke 800 atau 700, itu kan ada selisih harga turun tuh. Jadi ketika kalian menjual, kalian rugi gitu. Pastikan kalian memilih saham-saham yang bagus, berfundamental baik, dan banyak dipergunakan lah oleh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, kerugian itu adalah bangkrut. Makanya jangan asal pilih saham, pilihlah saham yang berfundamental bagus, kinerjanya baik. Kalau udah bangkrut, sahamnya itu akan turun anjlok sampai ke batas titik. Kalau sekarang itu 50 rupiah per perak. Jadi kalian hanya bisa menjual di angka 50, atau kemungkinan besarnya perusahaan tersebut akan di-delete dari bursa saham. Jadi uang kalian akan hilang. Itu kerugian yang paling fatal jika dalam transaksi saham. Jadi di saham itu kalau bisa dibilang udah sangat aman dan terpercaya. Di sini ada 3 lembaga yang mengawasi saham penjualan dan pembelian. Yang pertama itu OJK. Tugas OJK itu mengawasi segala semua bentuk transaksi investasi. Ada KPEI, Keriling Penjamin Efek Indonesia, mengawasi transaksi kita membeli saham, serta hak dan kewajiban seller atau buyer sudah diawasi oleh KPI. Jadi semua transaksi pembeli dan penjual itu semua diawasi oleh KPI ini. Dan terakhir itu ada KSEI. KSEI ini menyimpan dana investor dan data jika kalian membeli instrumen investasi, segala instrumen mulai dari reksadana, saham, itu obligasi, semua itu ada data kalian akan ada disimpan di sini. Dan semua ini yang menjalankan itu negara. Jadi kalau bisa dibilang aman lah. Oke, kali ini gua sudahi penjelasan saham yang singkat dan jelas. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut dan gimana cara memilih saham dengan baik, boleh silakan nonton video selanjutnya. Akan gue jelaskan cara-cara memilih saham dengan baik untuk investasi jangka panjang. Bye bye.